Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Watfilah, pada tanggal 17 Maret kemarin ya tepatnya ya, itu Komisi 6 mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama dari PT Jasa Marga, yaitu Bapak Subakti Syukur. Nah, di sini ada momen yang sangat menarik di mana salah satu anggota DPR dari Komisi 6 yaitu Rieke Diah Pitaloka itu membuat statement atau memberikan pendapat yang sangat menarik, di mana dirinya mengkaitkan pada saat menjadi artis sinetron pada saat bermain di Bajaj Bujuri, di mana beliau secara emosional mengatakan tentang suaminya di film tersebut, yaitu Bang Juri, itu pada saat ini sedang sakit stroke. Dan permasalahannya adalah ada sangkut pautnya dengan PT Jasa Marga, di mana bisa dikatakan di sini tempat tinggal dari Mas Solar itu yang diambil oleh PT Jasa Marga untuk jalan tol itu belum dikembalikan atau belum mendapatkan haknya, itu sekitar 3,3 miliar. Nah, di sini menariknya adalah Pak Subakti Syukur itu langsung menjawab tentang pertanyaan tersebut. Nah, bagaimana momennya, bagaimana rapat dengar pendapat tersebut? Mari kita lihat langsung saja videonya berikut ini. Ada juga persoalan terkait pembangunan jalan tol yang belum selesai. Atas seizin pimpinan dalam kesempatan ini, karena momennya sangat sulit untuk ada di rapat masuk list Jasa Marga bisa rapat di Komisi 6, saya kira dalam kesempatan ini izinkan saya pimpinan untuk sedikit mengungkapkan. Silakan Teh, kalau mau interaktif monggo Teh. Ya, yang soal mudik saya kira sudah sangat clear dari Pak Herman Hoiron. Tapi saya ingin menyoroti. Tapi Teteh kan nggak lebih panjang dari Pak Herman kan? Enggak. Ini ada persoalan Pak. Saya harus menyampaikan ini, mohon maaf sebelumnya, barangkali agenda tidak tepat, tapi ini tetap jalan tol dan tol itu akan digunakan juga untuk mereka yang arus mudik balik dan seterusnya, yaitu sengketa lahan yang dianggap sengketa lahan terkait tanah Mat Solar, Pak. Suami saya Bang Juri, Pak. Jadi tahun 2018 begitu ada persoalan penggunaan lahan Bapak untuk jalan tol dengan PT Cinere Serpong Jaya. Nah, saat pembeli tanah itu memang dibeli dari seseorang yang berinisial Haji I begitu, tapi kemudian dianggap tanah itu bersengketa padahal ada AJB. Ada AJB dan kemudian ada juga tanda terima BPN Tangerang atas sesuai permintaan AJB tersebut, dan kemudian juga seharusnya tidak ada konsinyasi Bapak ya, karena AJB itu terbit pada sekitar bulan Juni begitu, Mei Juni 2019, namun Desember dinyatakan konsinyasi. Pihak Jasa Marga dalam hari ini PT Cinere Serpong Jaya untuk tanah seluas 1.300 sekian meter Pak dengan nilai 3,3 miliar dititipkan. Pak Bekti itu Jasa Marga itu Cinere itu. Anak perusahaan. Oke, lanjut. Dititipkan ke pengadilan melalui PU oleh Cinere Serpong Jaya. Pak, itu kan saya nggak ngerti. Saya udah bertahun-tahun ini Pak Andre ngurusin ini ya. Dan saya berterima kasih hari ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan ada secercah harapan untuk Bang Juri yang sedang stroke saat ini sejak 2017 begitu. Dan tanah itu saya pastikan itu tanah memang hasil syutingnya Bang Juri. Dan itu adalah uang yang dia perjuangkan untuk simpanan hari tua. Jadi kita sudah bolak-balik ke BPN dan seterusnya pimpinan, dan sekarang harus masuk perdata. Seandainya waktu itu pihak Jasa Marga tidak cepat-cepat memberikan konsinyasi melalui PU kepada pengadilan, tentu ini tidak akan berlarut-larut Pak. Itu uang sisa hasil kerja dia. Mas Eko pasti ngerasain lah
Bagaimana kita bekerja bahkan sebagai komedian itu tidak gampang Bapak. Dan uang seperti ini saya mohon dukungannya. Dan akhirnya kita harus masuk ke sidang perdata lagi Pak. Dengan tergugat BPN, Cinere Serpong Jaya, PPK dari PU dan Haji Idris. Saya jadi sebutin namanya, maaf ini. Tapi itu ada bukti jual beli, ada surat dari para ahli waris yang sudah menyatakan itu memang sudah dibeli sama Bang Juri sama Mat Solar begitu. Nah, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika kepentingan umum menghendaki didesaknya kepentingan individu sehingga mengalami kerugian, maka kepadanya harus diberikan ganti rugi. Pasal 1 angka 3 Perpres 71 2012, pengadaan tanah adalah setiap kegiatan tanah dengan cara ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah. Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum didefinisikan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak atas nama semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohon Bapak untuk Pak Dirut, tolong bantu Pak untuk mengawal kasus ini, karena itu surat-surat gara-gara konsinyasi waktu itu terlalu cepat. Saya tidak tahu, mungkin ada orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Jangan cepat-cepat Pak, cek dulu betul-betul surat itu. Bayangkan dari 2019 uang itu disimpan 3,3 miliar di pengadilan. Apakah uangnya masih ada? Bagaimana hitungan bunganya dan sebagainya. Oleh karena itu mohon dukungan dari semua pihak juga. Tanggal 19 Maret 2025 akan ada sidang pemanggilan di PN Tangerang. Mohon pengawalannya dan ada pihak dari PT Cinere Serpong Jaya. Kami nggak ikhlas Pak. Uang itu betul-betul hasil keringat sebagai pemain sinetron atau komedian begitu. Dan itu uang yang betul-betul hasil jerih payahnya untuk hari tua, untuk anak-anaknya yang saat ini beliau sendiri sedang dalam keadaan stroke. Terima kasih pimpinan untuk kesempatannya dan mohon sekali lagi atensi dari Dirut PT Jasa Marga terhadap anak perusahaan PT Cinere Serpong Jaya agar mengawal persoalan ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Bekti, nanti kan kita masih tanya jawab ke anggota sambil teman-teman bertanya sama Bapak. Tolong Bapak siapkan jawaban. Nanti saya minta Bapak bisa jawab sekarang. Silakan Pak, kalau bisa sekarang. Pakai mic Pak. Mic nih. Izin Bapak pimpinan, waktu itu saya ditelepon Pak Erik, Pak Menteri, suruh ngawal terus. Memang ini betul Bu Rike, jadi ini masalah konsinyasi yang udah terlanjur ya. Pembebasan tanah kan oleh PU. Kemudian kami kawal. Nah terakhir nanti memang yang belum ketua itu besaran permintaannya Pak Idris kan. Tapi nanti tanggal 19 ini mudah-mudahan 19 Maret ini akan kita kawal terus, sudah terjadi kesepakatan sehingga target kami sebelum Lebaran ini kalau bisa udah dibayarkan. Kami ikutin terus kok. Terima kasih, mungkin itu dari saya Pak. Izin pimpinan, terima kasih Pak Dirut. Tadi ini saya sengaja live agar komitmen dari PT Jasa Marga yang memulai adanya konsinyasi yang saya kira juga harus dicek terhadap kasus-kasus yang serupa barangkali ada. Namun komitmen ini kami pegang dan mudah-mudahan. Jadi kira-kira berapa lama Bapak bisa selesaikan Pak? Nggak, kita biar clear ya Pak. Nah, kami kan di CSJ ini ada konsultan pengawas dan pengacara kami. Nanti dari laporan terakhir, ini mediasi dua belah pihak ini akan dipanggil tanggal 19 Maret. Tadi betul Bu dari Bu Rike. Dan nanti akan langsung kita buatkan ke notaris, buatkan menjadi dading perjanjian perdamaian sehingga sebelum Lebaran ini insya Allah sudah dibagian. Sebetulnya gini Pak, ada mekanisme lain tapi mereka nggak bisa jalan karena waktu yaitu ada masalah di antara PU dengan kitanya. Biasanya kita kalau gitu nggak susah kok Jasa Marga, tapi dalam hal ini kok susah. Itu dia juga agak bingung
Bu Rika waktu itu. Oke, nggak apa-apa Pak. Sekarang yang Tapi kita pasti, upayakan sebelum Lebaran. jadi nggak dibayar. sebelum Lebaran sudah selesai Pak. Ya, insya Allah. Sip. Berarti kan clear ya Teh ya. Sesuai janji sebelum Lebaran urusannya selesai. Oke. Ya, itulah tadi rapat dengar pendapat antara Komisi 6 dengan Dirut dari PT Jasa Marga, yaitu Pak Subakti Syukur ya. Di mana kita bisa lihat di sini betapa emosionalnya Ibu Rike Diah Pitaloka alias Oneng, di mana beliau terlihat sekali memperjuangkan hak dari suaminya dalam tanda kutip ya di sinetron, yaitu Bang Juri alias Mat Solar, di mana seharusnya mereka sebagai pemilik tanah itu mendapatkan uang ganti rugi sekitar 3,3 miliar. Nah, di sini bisa menjadi suatu pelajaran tersendiri untuk kita semua, di mana banyak sekali penyebutan kata konsinyasi ya, baik itu disebutkan oleh Ibu Rike Diah Pitaloka ataupun Dirut PT Jasa Marga, yaitu Pak Subakti Syukur. Nah, di sini bagi yang belum tahu, kalau konsinyasi itu adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana salah satu pihak menitipkan barangnya kepada pihak lain untuk dijualkan. Nah, di sini bisa dikatakan ya pihak dari PT Jasa Marga dan dari Mat Solar ini terjadi konsinyasi, di mana uangnya itu dititipkan di satu tempat ya. Di mana Ibu Rike Diah Pitaloka menyatakan karena konsinyasi itulah pada akhirnya Mat Solar sampai dengan hari ini itu belum mendapatkan haknya atas biaya ganti rugi kurang lebih 3,3 miliar rupiah. Nah, di sini menariknya dalam satu hari itu masalah Mat Solar bisa dibilang selesai. Ada kabar suka lah di situ, karena memang apa yang disebutkan oleh Ibu Rike Diah Pitaloka alias Oneng ini akhirnya mendapat jawaban yang pasti sampai di firm oleh Ketua Komisi 6 yaitu Bung Andre Rosadi, di mana mengatakan kalau masalah ini akan selesai sebelum Lebaran. Jadi bisa dikatakan itu kemungkinan ya uang 3,3 miliar itu akan diberikan oleh Mat Solar dan diterima oleh beliau itu sebelum Lebaran. Nah, di sini menariknya tidak lama setelah kejadian ini, tidak lama setelah kejadian rapat dengar pendapat dan Komisi 6 dengan kabar bahagia, tiba-tiba pada malam harinya ada kabar duka. Jadi suka dan duka dalam waktu satu hari. Dan ini ya bikin saya merinding ya jujur ya. Karena memang ada kabar di pagi hari ini itu Mat Solar alias suami dari Oneng itu meninggal dunia. Di mana di sini ada keterangan di akun Instagram dari Oneng bahwa beliau menulis berita duka cita telah berpulang Bapak Nasrullah alias Mat Solar alias Bajuri Senin 17 Maret 2025 pukul 22.30 di Rumah Sakit Pondok Indah, tulis Rike Diah Pitaloka. Nah, di sini dia juga menuliskan rumah duka Jalan Haji Saidin nomor 73 RT 0603 Babu Hapus Pamulang, Tangerang Selatan, pemakaman Selasa 18 Maret 2025 pukul 9 sampai dengan 10 di TPU Haji Daiman, Cimanggis, Ciputat. Mohon dimaafkan semua kesalahan almarhum. Al-Fatihah. Abang, maafin Oneng belum bisa perjuangin hak abang. Ya, di sini bisa dikatakan siapapun itu, baik kita yang tidak tahu masalah ini, apalagi mereka yang memang mengalami masa-masa indah ya, pada saat kita menjadi salah satu penonton setia dari Bajuri, bisa dikatakan kejadian ini sangat emosional. Gimana tidak emosional? Ibu Rike Diah Pitaloka yang notabene ini tidak lagi bermain di sinetron karena sinetron tidak ada, tapi sampai dengan hari ini itu tetap memperjuangkan apa yang memang perlu dia perjuangkan, terutamanya adalah menyangkut Mat Solar, atau sampai dengan kemarin Oneng itu masih menganggap kalau Mat Solar itu suaminya ya mungkin dalam tanda kutip. Jadi bisa dikatakan tidak terlepas, walaupun Rike Diah Pitaloka ini sudah sukses menjadi seorang anggota dewan, tapi dirinya tetap memperjuangkan. Nah, disinilah bisa dikatakan yang namanya rezeki itu memang tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan ya. Bila memang sudah bulat, sudah memang itu yang diterima, maka tidak akan ada lagi yang bisa menambah ataupun bisa mengambilnya. Nah, bisa dikatakan meninggalnya Mat Solar ini bisa dikatakan sudah genap rezekinya beliau, sehingga akhirnya beliau kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bisa dikatakan drama dalam satu hari, di mana berita suka dan duka itu terangkum dalam satu balutan ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tim Median Project mengucapkan kabar duka, turut berduka cita. Semoga almarhum bisa diberikan di tempat yang layak, dihapuskan segala dosa-dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya. Sampai di sini dulu Median Project. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.